Yes, ketemu lagi sama kita di acara medical tentunya guys. Medical itu apa? Medical acara selam ya. Karena kita lagi nggak menyelam, kita podcast di outdoor. Ini di outdoor di letak rumahnya Bapak Bambang. Ya ini ada Bambang. Iya Pak Agus ya. Ada Pak Agus. Kenapa sih kita podcast di sini? Kenapa ya? Karena kita mau wawancara Enggak wawancara lah. Oh iya nggak wawancara. Biasa. Santai, Ngobrol santai. santai ya, ngobrol santai. Nah ini ada banyak teman-teman nih dari mana aja nih. Yang ini yang Om Bagus nih yang punya rumah, ya sebagai tuan rumah. Ini sebagai pembuat donatnya Iya. Pak Bagus. Betul. Nah ini ada Mas Indra. Ya dari mana? Dari tadi. Ya. Nah ini ada tamu kita guys. Dari tamu kita datangnya dari Jakarta. Jakarta tepatnya di Bekasi. Bener nggak? Betul. Nah ini ada. Bekasi. Ya, beda ya? Oh Beda. Bekasi itu planet ya, bener. Bekasi Oh, planet. Jangan Bekasi sama Planet planet. lain Aduh. ya, planet lain. Nah ini ada Mas Bambang dan Dan Pamungkas. Pamungkas. Kita semua adalah tim sepak bola. Kayaknya ada Mas Nanang dan Mas Yongki. Yongki Komaladi yang punya merek sepatu guys. Jadi obrolan kita malam hari ini nih apa nih Om? Apa kita mau kenalan-kenalan aja? Orang enggak, tadi Orang kan enggak. ini teman-teman Orang dari apa enggak nih? teman-teman dari Jakarta kebetulan aja sengaja menyempatkan datang ke Banyumas. Purwokerto ya. Kepengen nyobain air segernya Batu Raden yang kita berkali-kali ngobrolin. Nah, Nah, ya betul. betul nih. Ya kan? Ya, kita kan udah berkali-kali ngonten di curug-curug yang ada di Banyumas nih. Nah, ini kan kita menurut pendapat kita pribadi sebagai orang Banyumas. Ini kita mau tanya gimana sih menurut pendapat teman-teman semua dari luar kota, yang kotanya ini kota nggak ada istilahnya nggak ada curug gitu lah ya, nggak ada air, gitu, nggak ada air bersih. Ada pun Ciliwung gitu, kali Malang, aduh. Gimana Mas? Ya. Kepikiran pertama kepengen ke Purwokerto betul lihat dari kita sering bagikan kan ya. Iya. Bagikan apa Ngeser-ngeser lah Iya, video, air konten-konten Ya, air tawar. awalnya adem nih gimana nih ya kan? Awalnya aku itu kenapa memilih untuk Purwokerto itu tujuanku untuk main air karena dulu aku pernah ke Purwokerto itu, Ya. pernah Telaga Sunyi dan Iya. diajarin dengan Pak Agus itu kan, dulu sempet aku takut kelelep gitu loh dulu. Nah, Jadi itu- lokasi itu yang lucu loh bagus ya. tuh, Ya, Telaga bener. Sunyi guys. Nah, jadi aku berpikiran untuk kesini lagi untuk mencoba Telaga Sunyi dan ternyata belum rezekiku Iya. karena ada penutupan tempat wisata dan akhirnya berkesempatan naik ke dua curug yang pertama tadi tak datangin itu. Sorry prokes lo. Oh, iya. Tinggal lo. Prokes tuh. Anu nih, Mas Oh, cut nih. Cut ini. Enggak usah cut. Oh. Kita santai aja ya ngobrolnya. Kita sudah swab Iya. ya guys. Ini Tenang. Udah vaksin 2 kali. Ini ada sertifikatnya. ini iya. dilanjutin atau Lanjutin aja, Oh, lanjutin. Nah, jadi gimana nih? Tadi kan kita udah nyoba selam-selam nih di yang pertama di mana Curug Curug Kanesia, Joni. Curug atau Curug Joni bisa disebut sama Curug Damar Batu ya, Payung. Telaga Curug Kedung Telaga Damar Payung. Itu yang bisa kita selami. Nah, ini gimana sih menurut orang Jakarta nih? Orang Jawa Barat lah ibaratnya. Yang pasti sih di area Jakarta ataupun Bekasi itu kan untuk mendapatkan air dingin itu susah lah. Nah, karena di Banyumas ini kan terdapat air yang bersih. Oh, di sana nggak ada air ya? Ada air. Cuma untuk wisata kita untuk fasilitas nyelam itu hanya ada kolam renang aja. Oh, kolam renang. Jadi untuk wisata kayak curug itu kita paling nggak tuh tempuh jarak itu paling nggak bisa sekitar 2 jam antara Bekasi Purwakarta dan Bekasi Bogor. Nah, emang Banyumas ini termasuk jarak Ya udah lah, berarti cut dulu, cut. Lanjut aja. Jadi termasuk jauh ini ya Banyumas, tapi karena emang tujuan niatnya untuk bermain air, jadi ya udah tujuannya ya setelah pertama Curug Joni itu air emang bening, ditambah Bening. dua lagi dingin, seger, Dingin, ya kan? seger dan bening. Nah. Itu kayak air kulkas, guys. Betul. Ditambah lagi untuk HTM ya atau Oh, HTM. Ya itu paling Betul, penting. iya, ya. paling Betul, penting. betul. Nah, betul. Saya baru kali ini di Banyumas itu merasakan HTM tidak ada, hanya bayar parkir saja. Jadi nggak ada ATM memang. Nah, belum ada HTM sama sekali. Sebenarnya nggak ada HTM, cuma bayar parkir aja karena motornya Nah, diparkir di bayar suatu parkir aja, tempat. betul. Karena parkirnya di kafe, guys. Nah, terus yang kedua setelah itu ini yang paling bener-bener sugesku kemana-mana tuh ke Curug Damar Payung. Damar Payung. Nah, karena Kenapa aku tuh setelah Damar Payung? mendengar itu karena katanya ada goa di dalam Ada dan goa. itu pun
katanya juga agak-agak gelap-gelap gitu kan. Jadi Iya. pas setelah nyelam itu udah suges itu, wah ini makin dalam. Kalau makin dalam ini udah kanan kiri batu tinggi ya kan, takutnya ini udah masuk ke dunia lain. Dalam masuknya keluarnya di Afrika gitu ya, keluarnya di Afrika. Keluarnya di tempat lain ya. Akhirnya ya udahlah, sambil itu nggak bisa sampai dalam banget, paling nikmatin airnya aja dan suasananya aja itu. Oh berarti minum tadi sempat ya? Minum banyak air Kalau curug. di Damar Payung nggak minum, tapi kalau di Curug Joni sempat keminum. Itu sempat keminum dan Karena seger ya, karena seger. Nah, tapi ini termasuk ini loh Mas, gimana? Banyumas ini sebenarnya wisata air banyak. Ya, Kalau untuk memang sehari banyak. 2 hari itu kita nggak puas. Nggak Emang harusnya cukup itu butuh ya. seminggu. Butuh seminggu. Betul. Minimal lah ya, minimal seminggu. Minimal Karena seminggu. ada, kalau menurut data di Banyumas itu ada sekitar 200-an sekian curug gitu di Banyumas guys. Cuma itu kita juga belum explore sebagai orang Banyumas. Nah, apalagi orang luar daerah ya. Nah itu tadi menurut pendapatnya Mas Nanang. Ini sekarang menurut pendapat Mas Yongki gimana? Stop, jangan dijawab dulu, kita iklan dulu. Wis. Ada white coffee. Iya, Oh, iya. balik. Ambilan bicara. Di mana? Tembok. Kasihan ngobrol ya. Nah, ini langsung aja nih, Mas Yongki, gimana nih tadi menurut pendapat Anda gimana nih curug-curug di sana? Curug di sini kayak di mana tadi tuh yang pertama Di Kanesia. Curug Joni, Curug Kanesia. itu emang lagi kita dapat arah bagus ya, Iya, lagi kebetulan terang ya cuacanya, guys. terang bagus banget dan kedalamannya juga lumayan buat pemula ya, 3 meter sampai 4 Iya, meter. tiga Untuk pemula lumayan berarti ya. Pemula ya cocok lah buat Cocok lah ya. belajar. Karena di bawahnya juga udah kelihatan kan. Iya. Tadi sempat juga. lihat ikan-ikan banyak itu ya. Ikan banyak. Kalau ikan yang nggak datang panggil pawangnya. Oh iya. Suka ada pawangnya. Nah ya jadi guys, Bisa kita panggil. sedikit cerita. Tadi ada pawangnya namanya Mas Toro. Jadi pawangnya ini setiap ke situ dia bawa roti. Dia yang menyediakan ikan-ikan di situ. Tadinya ikan nggak mau mendekat ketika ada manusia. Sekarang jadi mau mendekat karena ada manusia, ada pawangnya. Namanya Mas Toro. Bisa lain kali kita panggil ya. Iya. Gimana caranya itu memanggil ikan buat mendekat loh. Memanggil ikan buat mendekat. Itu mungkin bisa dipakai ntar di mana-mana ya, bisa dapat sponsor mungkin ya buat memanggil ikan. Nah terus yang kedua di mana? Damar Payung. Ekspektasinya juga agak berlebihan. Nah ya nih, sebelumnya ekspektasinya teman-teman semua nih gimana nih tentang underwaternya di Banyumas? Selain Telaga Sunyi ya, tadi kan awalnya mau Telaga Sunyi karena kita berbeda pindah tempat. Nah itu ekspektasi teman-teman awalnya itu gimana tentang keadaan di sana? Karena di Damar Payungnya Ya keadaan di curug-curug selain Telaga Sunyi gitu. Apakah teman-teman mikirnya gelap, keruh, apa gitu? enggak, dari yang pertama ke Curug Joni aja kan udah bagus. Iya. Apalagi di Banyumas, ya namanya Banyu kan, Iya. air yang mas, Airnya emas, kan. bernilai tinggi bener ya. Kan bener kan, banyunya harus nama bernilai Mas. emas lu. Iya, Mas. Pas banget. Tapi pas ke Damar Payung, Nah ini nih Damar Payung. Damar Payungnya agak ekspektasinya agak berlebihan, agak ekstrim. Agak berlebihannya ini berlebihan apa? Berlebihan debit airnya apa berlebihan? Tak pikir tadinya karena Mas Yongki masuknya ke tempat yang pertama itu Mas Joni kayak Mas tempatnya Joni. Mas Joni itu familiar ya, Ya, familiar. ramah, enak, bening, bersih, nggak ada suara-suara yang masuk. Oh, suara apa nih? Ini perlu diperjelas nih suara apa itu sebenarnya? Pasti teman-teman pada mulai, di sana dalam di. Nah itu yang mungkin terus menjadi. Pas denger katanya dalam sampai 10 meter, waduh. Waduh, Terus ada mulai goanya. ini ya. Wah, ekspektasinya berarti kalau nyelam ada goa itu kalau napas habis ke atas kejedot putar balik nggak bisa. Ternyata enggak, ternyata cuma ya ke bawah naik, pas ke bawah lagi gelap nggak berani. Iya. Naik jadinya. Ya sebenarnya sama lah kayak kita pada awal-awal mengecek Damar Payung lah guys. Jadi kita awalnya emang nggak tahu kondisi di sana, tahu-tahu kita emang cari medan-medannya seperti apa. Ya lama-lama juga berani. Mungkin karena baru ya. Ya. Jadi paling kalau udah, oh berarti mau sebulan di sini ya? Masih ada curug yang lain. Masih ada curug Ini yang dari lain. Jakarta orang selam dasarnya bawa loh, bisa Iya. dibayangin loh. Saking niatnya pengen ke Banyumas guys, alat selamanya sampai bawa ke sini. Naik Padahal motor di lagi. Banyumas, padahal di sini banyak loh. Di sini banyak. Hanya untuk sekedar alat selam dasar. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita sungguh sangat. Berarti sangat niat sekali ya. Berarti dari Jakarta sampai sini ini berapa jam? Kalau naik motor nih, buat informasi teman-teman semua.
bisa di sini Sebenarnya bisa ya. berapa jam? Nah, aslinya Aslinya tuh gimana? ekspektasinya Oh, lah ini- untuk awal-awal Ini tuh diperjelaskan secara detail atau secara ininya? boleh Nah. secara detail. Kalau detailnya itu kemungkinan berangkat kita dari bengkel Mas Udin ya tadi spek itu dari Jakarta kita berangkat jam 5 sore. Dan sampai Itu sini sampai sini jam 4. Kenapa? Karena itu setelah Jadi masalahnya jam 4 berarti jam 4 pagi 11 jam jam 4 ya. pagi. Ya, 11 sekitar jam. 11 jam. Tapi kalaupun sebelumnya nggak istirahat 2 jam, mungkin kita nyampe sini jam 2 pagi. Oh, jadi ada istirahat. jadi ada istirahat istirahatnya 2 jam. dulu ya. Ada istirahat ya. Untuk ada. mencharger manusianya gitu. Jadi bukan kendala di kendaraan berarti Bukan, ya. jadi Kendaraan. human. Humannya. Itu ngapain tuh? 2 jam istirahat itu apakah tidur, apakah Ini makan? beneran apakah- istirahat atau apa nih? Ini 2 beneran jamnya istirahat. tuh? Ini istirahat. Takutnya melipir yang lain. Oh, enggak. Emang bener melipir. Makan. Iya, Makan. Asupan, asupan. Asupan. Karena melipir juga definisinya banyak. Ada melipir ke pom bensin, ada melipir tidur, ada melipir macam-macam kan guys. Tapi Jadi, emang gimana? planning kita ini berdua emang kita rencanakan secara dadakan, itu tidak di apa ya jauh-jauh hari nggak diplaningkan. Ini kayak tahu ya. Ya. Dadakan. Kayak tahu bulan Dadakan, berarti ya. tahu Goreng bulan. dadakan ya. Tapi mas kita dadakan pasti selalu jadi, bener nggak teman-teman? Oh iya sih Yes. benar. Ah. Karena ya sesuatu yang direncanakan biasanya Biasanya nggak jadi. di Hamin 1 itu, Iya. aduh aku ada acara. Aku ada Aduh, acara. ini Betul itu. Ketika satu udah ngomong aku ada acara, yang lain ikut. Nah. Aduh, udah itu yang rencana udah sebulan jalan, akhirnya Hamin 1 batal. Batal. Nah. Bisa Pasti. batal semuanya. Bisa batal malah. semuanya. Bukan nggak ada yang berangkat satupun. Iya. Awal udah semangat menggebu-gebu, habis satu ada yang batalin satu orang, udah ikut Udah, semua. Bubar. 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 Manusia hanya bisa berencana. Iya. Betul. Manusia Tapi bisa. next time kalau emang laga sunyi hari ini emang belum rezekiku dan Mas Yogi, kemungkinan Balik lagi Balik ya. lagi. enggak, ya? kemungkinan balik lagi tapi Iya. nanti Senin berarti ya balik ya, lagi. ya dong. Balik lagi rencana nanti kita akan bawa teman-teman ke sini untuk sama-sama kita belajar selam dasar Oke, di Banyumas. berarti kita selanjutnya podcast lagi ya. Siap. Boleh guys. Ya, kita atur aja simbiolisme mutualisme. Oke sih bisa. Tapi sebelumnya Mas Yongki sama Mas Nanang ini di Jakarta, berarti kalau di sana tuh kalau mau pengen selam tuh kemana berarti teman? Nah, iya tuh. Kalau di Pertanyaan- Jakarta ini, Jawaban apa aku tuh? dulu apa Pak Si Yongki dulu? Boleh? boleh bebas mau mana dulu. Bebas mana Iya. dulu. Mau barengan juga nggak Iya. apa-apa kalau Yang punya akur. bahan dulu lah gitu. Iya. Biar gampang. Kalau di Jakarta yang paling latihan di kolam-kolam aja sih. Oh, di kolam ikan ya, kolam ikan. Kolam apa nih? Kolam apa? Kolam segini, kolam Oh. sedengkul. Gak bercanda ya. Gak apa-apa karena di sini kita sebutnya selam komedi. Kalau buat nyelam-nyelam tetap Banyumas top. Top ya. Top ya. Karena emang belum nyoba tempat lain. Banyumas top. Cuman 3 tempat itu udah oke banget. Luar biasa ya. Apa aja berarti tadi 3 tempatnya? Kalau menurut Tetap rekomendasi pertama Telaga Sunyi. tetap Telaga Sunyi ya. Terus Kedua, yang kedua Damar Payung. Damar Payung. Damar. Bukan Joni berarti ya. Ya, jadi Joni itu. Kenapa nih bisa Damar Payung ini nomor 2? Damar Payung. Kenapa bisa Damar Damar Payung Payung di nomor nomor 2? Padahal kan lebih jernihnya Joni. Joni. Iya. Kalau untuk Tapi visibility. sensasinya lebih dahsyat. Ya, sensasi. Airnya tuh di atas, di bawah beda. Oh iya. Oh iya benar Ada kan. sensasi Ini bagi tersendiri teman-teman ya. yang belum tahu nih. Auranya ya. Iya. Ini buat informasi teman-teman, ini jadi di mana? Damar Payung itu di bagian atasnya ada yang hangat, di bagian bawahnya ada yang dingin. Itu entah karena ada matahari situ atau karena apa kita juga nggak tahu, masih belum. Apa karena air kencing? Iya. Karena juga bisa karena air Bisa kencing. jadi gitu. Ya, jadi jangan dekat-dekat sama teman Anda yang tiba-tiba hangat. Iya. di kolam renang. Tiba-tiba kok ada hangat lewat itu perlu Iya, dipertanyakan itu sebenarnya. Wah, itu bahaya. Itu bahaya itu. Nah, ini kalau menurut Mas Bambang gimana? Waduh. Kalau aku ini kan di Jakarta ataupun Bekasi itu kan untuk cari tempat yang nyelam itu kan paling nggak kolam renang, dan kolam renang di sana itu paling dalam sekitaran 2,5 meter. Nah, mau nggak mau kan Kurang ya. Kurang, Bagi jadi- penyelam itu kurang. nah aku di situ ada wadah itu Askom ya? daerah Bogor lah ya, Oh. kan? Itu Free Dive Bogor lah. Nah itu mau nggak mau aku ikut wadah sana karena di daerah sana itu kan masih ada kolam renang yang 3 meter 5 meter. Jadi mau nggak mau jarak yang selalu saya tempuh kalau dari Bekasi ke Bogor itu untuk Free Dive itu paling nggak 2 jam. Penuh Demi perjuangan kolam lah ya. renang Nah, doang lo Demi ya. kolam renang Demi dan nyelam itu aja. nggak tahu kolamnya tutup apa enggak. Kalau tutup udah song. Besok nggak balik lagi ke situ. Sedangkan di sini berangkat Di dari sini- sini ke lokasi itu kira-kira butuh berapa menit? Nah, ya. Kalau Menurut yang- Anda ini gimana? yang Apa, ya, perjalanannya yang enak. Perjalanannya gimana untuk tadi? Ya kalau pertama yang untuk perjalanan dari sini ya Prof Iya. sendiri ya untuk ke
wisatawan itu paling nggak membutuhkan waktu setengah jam, ditambah lagi jalanannya bagus, lika-liku, pemandangannya bagus, nggak terlalu ramai udaranya ya, dingin, nggak macet. nggak macet, pokoknya oke. Oke guys. Number one. Alright. Berarti menurut teman-teman ini positif ya. Kita cari yang negatif sebenarnya. Jangan. Nah ini tadi kalau menurut teman-teman semua nih apa di curug-curug kayak gitu nih, teman-teman kan pernah coba di curug-curug di lain tempat ya, mungkin di Bogor di mana gitu. Kalau dibandingin sama yang lain itu gimana? Dibandingin sama yang di Bogor atau di kota lain lah. Kalau untuk curug kita sih sama-sama nggak, maksudnya nggak ada beda lah ya, kan namanya itu kan curug itu kan pasti kan suatu Nama air terjun air yang mengalir turun dari juga, atas, ya, dari gunung lah ya. dari gunung. Ya kalau dibilang bening apa enggak itu tergantung cuaca juga. Kalaupun Cuaca. dia emang bening, kalau cuaca cerah pasti bening, tapi kalaupun bening tapi pas hujan pasti nggak cerah. Cuma kalau untuk jarak aja sih yang jauh. Kalau untuk ibaratnya mau ke Bogor itu kan Iya, jarak perjuangan juga. perjuangan maksudnya. Dan yang jelas ada HTM. Ya, yang jelas. Itu yang paling membedakan mungkin ya. Nah, kalau jujur ya, kalau buat saya yang membedakan emang HTM. Kalau untuk daerah Banyumas, tahu menurutku HTM itu emang walaupun wisata masih murah, makannya pun murah, dan orang-orangnya pun ramah tamah. Masih terjangkau lah ini. Jangan lah pokoknya selalu bersyukur, jangan lupa bersyukur. Nah itu tadi tentang apa pengalaman di curug yang tadi guys. Nah ini kita mau tanya nih sebenarnya Mas Nanang sama Mas Yongki ini awal mulanya selam nih kenal gimana sih? Dari mana? Dari mana? Apakah dari tiba-tiba lihat kenal dari lihat YouTube cupang? kah? Atau kenapa sih cupang bisa berenang sama saya enggak gitu? Bisa jadi. Kenapa nih? Karena awal mulanya nih dari tahun berapa deh main underwater seperti ini? Mas Yongki dulu yang pendapat Mas. Ya Mas Yongki deh. Saya juga awalnya dari anak-anak Dari anak-anak kecil ya? Purwokerto. Oh, Cuman yang ada di Bogor. oh ada di Bogor. Jadi saya tertarik tuh Nah itu kira-kira tahun berapa tuh? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oh, berarti hitungannya baru ya. Oh, berarti tahun 1998 ya. Ya, nggak percaya, ini 2021 berarti 2019 ya. 2018 2019. Nah, kalau Mas Nanang sendiri gimana? Aku awalnya senang free dive itu karena suka lihat dari YouTube ya. Itu. Begitupun dari Padahal saya belum bikin itu loh. enggak maksudnya Beda banget dari Beda orang banget lain kan gitu. YouTube saya. dari Beda YouTube sekali. ditambah lagi juga aku suka lihat Pak Agus juga kalau setiap nyelam itu selalu dibuatkan Siapa itu video. Pak Agus? Pak Agus Januari itu adalah ya pokoknya dia sesosok orang yang ya bisa dijadikan panutan untuk kita menyelam dasar lah. Iya, benar. Jadi Pak Agus ini yang mengajari kita semua lah sebenarnya di sini. Yang meracuni kita semua dari dulu. Nah yang penting dari Pak Agus itu kita ambil ilmunya aja. Iya, ilmunya aja. Kalau umurnya jangan. Iya. Iya. Pasti dengan adanya Dari tahun berapa? Tahun sama 2018 juga. sama aku sama Oh, sama. ya Apa kakak adik jangan-jangan? Enggak. Kakak adik. Jangan dia kembar. Jangan-jangan kembar ya? Kembar. Tinggal Enggak. serumah. Waduh. Satu ibu pada bapak. Enggak. Emang kita kalau kemana-mana suka berdua ke biji. Biji apa dulu? dong, ya biji kan banyak Biji kan. kan banyak loh. Biji Jangan banyak, mikir yang ada aneh-aneh. Iya, buah, ada jangan negatif dulu guys. Ini ada biji salam. Nah, Biji salah kan selalu berempetan. Beta. Walaupun mirip ya bentuknya. Jadi 2018 ya. Nah itu 19. Oh 2019. itu pertama itu langsung ke kolam, sebelumnya udah bisa berenang atau memang langsung nyoba penasaran ngeliat ini kok bisa Nah ya ini langsung- gimana nih Iya. cara Om Pak Agus meracuni Anda Nah, semua ini gimana nih itu awal gimana mulanya? first impressionnya? Apakah awal mula aku itu dulu diajarin Pak Agus itu ya pas tahun berapa ya, tahun 2000 berapa ya Pak Agus ya? Ya lama pokoknya tahun 2000 ya, dia pokoknya acara FD gitulah, itu selalu ke Telaga Sunyi ya, selalu belajar ya, cuma sekedar belajar, cuma kurang begitu mendalam banget. Nah terus setelah situ berarti awalnya diajak dulu tapi belum Ya. pegang masker alat selam gitu? belum Udah. oh udah Oh udah cukup langsung. cuma masih agak-agak takut gitu. Oh, iya, iya. Mungkin Karena belum awal ya. belum ada mental gitu. ada. Nah, cuma di sini mendalam lagi ya, ternyata ada Nah mendalaminya berarti di kota sana ya, di Iya, planet lain ya. Oh di jadi- planet lain ada kolam ya? oh tidak ada. ada cuma untuk mainnya itu selalu ke area Bogor dengan Oh, teman-teman sana. Iya. Yang penuh perjuangan guys. Iya iya Bayangin coba
menempuh perjalanan 2 jam cuma ke kolam renang dengan kondisi kolam yang belum tentu, ya tahu sendirilah kondisi kolam renang seperti apa. Yang penting di mana kita ada niat, di mana kita situ pasti bergerak. Ada jalan. Ada jalan. Nah ini untuk teman-teman semua nih, ada pertanyaan lagi nggak? Apakah Mas Nanang atau Mas Yongki ada pertanyaan buat kita? Apa kita teman-teman ini ada pertanyaan buat Mas Yongki dan Mas Nanang? Silakan. Ceritain dong, ceritain pertama Nah. di alat selam Oh iya. mulai Mulai teracuni nih, nah awalnya kan diracuni sama Pak Agus. Biasanya setelah yang diracuni itu diracuni alat-alat, ya keluar duit. Pasti semua yang diracuni itu keluar duit buat keluarin itu. Alat selam itu. Iya, mulai awalnya- beli-beli itu mulai di mana? beli-belinya itu ya lihat online shop ya di Lazada ya. Sorry nyebut nama tadi. Nggak apa-apa. Silakan Lazada hubungi Shop. nomor di bawah. Ya, Shopee sama Tokped nggak dilirik ini. Cuma Lazada berarti ya. Iya. Nah, jadi lihat-lihat alat selam terus tertarik, akhirnya mulailah beli. Pertama dari apa namanya fins, yang kedua masker, sama yang ketiga itu snorkel. Nah itu Masker. terus Kalau sekarang masker udah murah-murah 50.000 di Itu masker ya. masker ini ya. Masker sensi. beda. Sensi Yang itu. dicari masker ini. Oh, beda. Beda. Nah tinggal satu yang belum nih, aku belum punya rasker sama bedsheet, insya Allah menyusul. Oh iya, masker. Berarti belinya 5 langsung. Wih, Oh iya, ini katanya langsung ya, iya benar. jangan guys, jadi ikutin ya, bandar rugi guys. Kalau Mas Yongki gimana nih Mas Yongki? Saya diracunnya dari Mas Bro. Oh ini malah ini ini racun racun nih. nih. Anda. Anda racun ini. Kenapa saya jadi yang racunin ini? Udah pakai long pin kan, tapi karena masih pemula kata Bang Iqbal pakai yang pendek aja dulu biar tenaganya ada, tapi patah. Ada kasus. Ada insiden ya. Insiden. Cuma kalau nggak ada insiden juga nggak kebeli. Gak usah beli ya, gak mau beli. Jadi ada insiden dulu. Jadi Itu patahnya kenapa itu? Ya itu patahnya kenapa? Apa kepentok atau mungkin kepinjek? Eh, Oh, kelipat. enggak, perempuan karena Oh, karena perempuan. Ada yang iya, dipinjam. karena Oh, dipinjam. sesosok perempuan. Onggok perempuan Oh, ya. untuk teman-teman yang pinjam, harap awas-awas ya. Harap ini diperhatikan. Ada tamu guys. Jadi berarti diracuninnya sama ini orang ya. Pukulin aja kan. Tapi bagus jadinya kebeli kan. Jadinya kebeli karena saya Jadinya- melihat celah jadi ada yang bisa disusupin, saya susupin. Berarti intinya harus ada yang dikorbanin, dipatahin dulu. Iya. Jangan sampai ya. Karena lumayan juga beli gitu seperti itu. Mending dikasih ke temennya yang pengen bisa. Itu beli longpin kan istilahnya ada harganya nih ya. Nah itu kenapa bisa milih merek itu? Apakah memang dulunya karena ngeliat ini keren nih model ini, atau memang penasaran aja akhirnya beli, kayak lagi gabut gitu tuh terus milih. Lagi Iya, gabut. Sultan guys, lagi gabut terus beli milih Fin. beli dah. Apalagi tren gitu, ikutin tren. Iya kan bisa juga. Kalau saya biasanya gini, saya kirim 3 long pin yang menurut saya bagus, saya share ke teman-teman. Yang bagus yang mana? Oh, ngasih option ya, ngasih opsi. Ibu negara nggak ditanya. Ibu negara nggak ditanya. Tanyain. Oh, tapi tanyain. harganya murah. Oh. Nanti istrinya Pak Ini Jokowi harga ya, yang disampaikan istrinya. sama nggak nih? Jangan. Kalau suatu itu ngecek gimana? Ngomongnya 500.000 ternyata 3 juta. Ternyata besoknya dijual sama bini ya. Dijual 1 juta ini. Lagi untung nih. Untung 500.000. Padahal dia tekor 2,5. Nah ini apalagi nih, ada yang mau ditanyain nggak buat teman-teman di luar sana nih? Ini banyak sebenarnya di belakang kamera banyak orang-orang nih. Cuma pada diem aja ini. Nah, pengalaman buruk. Pengalaman buruk ke laut sih waktu itu. Kenapa? Udah sempat main cloud berarti ya. Udah sempat. Apa tuh buruknya apa tuh? Apa ketemu ikan paus yang Atau keram? Kaget aja ketemu palung. oh, Habis masukin karang kok gelap. Pas diselemin ke dekat karang ternyata langsung gelap lagi ke bawah tuh. Wah, udah naik. Jantungan terus nggak berani lagi. Tapi kalau misal Itu temen kali ya. untuk yang sekarang nih kan berarti kan istilahnya yang lihat dari damar payung aja kan istilahnya 11-12 lah, sama-sama gelap. Kalau misal nanti diajak lagi nih main ke damar payung berarti mau kan? Mau dong. Masih penasaran dong ya? Masih penasaran ya? Penasaran. kita buktikan adrenalin dia selanjutnya. Cuma Tadi kan mungkin belum berani, nanti mungkin bisa. betul. Karena bentrok di waktu aja sekarang ini. Ya, karena Nah ini kalau Mas Nanang gimana nih, pengalaman buruk ada nggak tentang underwater? Pengalaman buruk itu aku dulu pernah, itu mungkin
karena nggak dapat izin. enggak bukan. Oh, bukan. Itu Karena bukan mungkin- buruk pengalaman underwater. karena mungkin kurang tenang. Jadi tuh pas nyelam itu kaget. Jadi tuh kayak tahu-tahu tuh mask itu langsung kayak kebuka dengan sendirinya. Jadi air masuk jadi Ajaib ya ini. Bisa tuh cari masker cari mana buka ke sendirinya tuh. mungkin karena langsung Karena panik kok mungkin gitu ya. karena panik kan ya. Jadi setelah di situ belajar ternyata free dive itu membutuhkan ketenangan. Jadi relax. Ketenangan guys. Jadi Anda ini semua butuh ketenangan. Betul sekali. Selain itu ada lagi nggak apa di laut? Sebelumnya udah pernah ke laut belum nih, Mas Tanang? Kalau Mas Yogi kan tadi udah. kalau aku dulu ke laut pernah itu udah lama Main air banget. aja ya berarti. Main air aja. Semua kan pakai pelampung aja gitu. Oh, kirain ke laut dari ikan. Nelayan ya. Mancing ikan apa-apa gitu. Itu dulu ke laut juga karena belum ini aja kenal free dive. Saya dulu malah ke laut waktu umur kelas 5 SD. Sama SD. Iya, karena ya kecil aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma lihat laut aja. Bukan pengalaman free dive, bukan. Kirain lagi naik kapal kecemplung gitu kan. Nah, Mas Arif sendiri ini nih. juga pernah trauma ya, kecilnya juga main. Iya, oh iya nih. Saya juga kecilnya emang Pengaruh nggak? karena emang saya ini apa ya, ibaratnya Bandel. senang memicu adrenalin gitu lah ya. Nggak memicu keributan. Ya memicu keributan bisa jadi, itu mancing. Suka tawur. Ya kalau tawur biasanya saya yang ngomporin, habis itu saya pergi. Ngomporin doang tapi Ngomporin nggak doang, maju ya. nggak maju. Iya bisa. Ya, Jadi sempat trauma gitu. iya sempat trauma karena kecil itu pernah hampir tenggelam. Kalau nggak ada orang nyelamatin 3 kali tenggelam guys. Jadi 3 kali tenggelam itu Tenggelam apa ngapain kok bisa sampai 3 kali? itu kecemplung intinya. Yang pertama kecemplung di kali karena kesenggol, yang kedua di kolam ikan ya. Yang ketiga di kolam renang. Itu kalau nggak ada orang di sisi di dekatnya itu Jadi nggak mungkin mungkin di sini ketolong. berarti Iya. ya. Nggak mungkin di sini. Nah berarti. karena itu jadi waktu udah mulai SD SMP itu udah mulai latihan apa kayak ya gara-gara sering dicemplungin sama teman karena nggak bisa akhirnya mau nggak mau karena teman bisa ngelihat jadi kita bisa gitu karena sering dicemplungin juga ejekin juga jadi akhirnya sekarang Sekarang ada iya, dendam nggak? iya. Oh dendam makanya saya nyemplungin anda semua. Nah, ini Mas nih. Indra, Mas Indra gimana? Mas dasarnya Indra kan gimana? bisa berenang ya. Iya, dulu aku kenal juga dari Pak Kenal Agus. Agus. Dulu aku pengawas di kolam renang Tirta Kembar. Dari salah satu pengawas Tirkom. ujian. Heeh. Nah, setelah aku lihat-lihat loh, kok ada penyelam di kolam, Tua penasaran. gitu ya. Hah? Orang tua. Nggak tahu banget sih. Suka bawa nenteng tabung sendirian. Nenteng tabung. Kadang sendirian doang ada Udah gitu temennya. kan kalau kita dulu nggak ngerti itu apa yang namanya longfin. Kok datang bawa kaki kata kok panjang banget itu mau buat apa gitu. Nggak penting banget di kolam Iya gitu. loh. Nah, terus lanjut. Terus waktu udah naik tuh, Nah, ini tahu-tahu apa nih? oh, enggak naik air. Oh, naik air. Tahu-tahu bawa kacamata, bawa emas, bawa harta karun. Oh, iya. Penasarannya saya di situ. Jadi Pak Bambang ini sering naik ke kolam, turun ke kolam itu mencari harta karun guys. Jadi selain di curug-curug ada harta karun, ini ternyata di kolam lebih Lebih banyak Lebih loh. banyak. Lebih banyak berarti ya. Setiap hari ke kolam pasti nemu uang receh. Itu karena masuk kolam dulu 3.000 ya, 3.000. 100.000 juga Tiga- dapat. 100.000 pernah dapat guys. Kalau Jadi emas- selalu cashback ya. Cashback, selalu Cashbacknya cashback. banyak. Banyak cashbacknya. Bonus malah. Bonus. Karena masuknya 3.000 bisa dapat Jadi pulang. memang 7.000. kebetulan ya di Tirta Kembar itu ada kolam dalam yang buat Ah, fasilitas loncat loncat. ya. Ya. Enggak. Jadi kalau ada duit cat. Oh ya geser lagi bisa om, geser. Enggak apa-apa. Ada Nggak barang masuk berharga, soalnya nggak masuk. Fred. Ada barang berharga. Geser ke sana maksudnya ke sana. Orang tua loh. Iya iya. Ah, kurang ajar nih. Itu jadi sumber pendapatan. Iya itu. Ketawa keras banget. Sampingannya mereka. Ketahuan ini aduh. Tapi kan setelah kita ke sana terakhir kan udah nggak ada karena ada pas siapa itu namanya? Pas siapa? Cepet-cepet sih. Iya, karena dia datangnya pagi sekali guys. Nah, Gitu. paling besar itu Pak Agus dapatnya apa itu? Oh, enggak pernah dapat saya kok. Setiap hari dapat kok. Jadi guys bagi anda yang sering kehilangan ini pelakunya. Anda menghubungi petugas yang tepat. Karena Tapi nggak kan masuk. memang di kolam renang tertulis barang yang hilang bukan tanggung jawab Iya. kolam renang. Ya salah siapa? Misal berenang bawa duit, Iya. berenang bawa emas gitu ya. Tapi memang duit itu walaupun itu uang kertas, kadang suka orang berenang hanya pakai celana kolor gini. Ya, duit kembalian tiket apa semua dimasukin ke sakunya. Ngambang. Itu begitu dia masuk air,
tenggelam. Lepas. Pas. Uangnya tuh keluar Waktu itu dari kita saku. nemu uang 100.000 itu tenggelam ya Om ya. Parah bener ya. Ya, karena saya berenang berdua sama Pak Agus, tahu-tahu yang dapat dia. Mas, aku dapat 100.000 di dalam nih. Pakai scuba tuh titik dipegangin dulu. Yang bikin gondoknya kan titip ya. Kenapa? Titip. Enggak bilang Mas tambah beli makanan Ya, gitu ya. titip gitu. Wah, berarti dikembaliin lagi dong. Aduh. Nah itu pertanyaannya 100.000 itu siapa yang ngantongin ya? Tahu ya. Kalau pagi-pagi di kolam renang biasanya suka ibu-ibu, bapak-bapak dia kelebihan duit ya. Oh, kelebihan. Duit daripada di rumah diembat sama istrinya pas suaminya dikantongin kalau kembat Malah kita kan. ya nggak kenal ya. Kita sebenarnya nggak kembar Pak. Karena memang sudah Karena jatuh di cukup lantai rezeki rezeki. kita berarti. Sekarang kan mau dicari pemiliknya siapa kan susah. Namanya di kolam renang udah ngegeletak di lantai. Udah pengalaman dapat Iya, harta karunnya apa deh? Kalau kan sering nih, nggak ngomong-ngomong dia. Iya. Yang dipakai ternyata dapat semua. Ini hasil ini guys. Hasil Ini nih. semua nih baju masker semua nih Paling celana dapat. Paling 500-an perak paling enggak jauh. Koin ya. Oh, berarti Perak. selama bertahun-tahun setiap hari 500 perak. Perak. Enggak, biasanya kalau kolam renang yang ada di kota-kota besar mereka tertib dalam menerapkan aturannya. Masuk kolam nggak boleh pakai celana. Oh iya. Harus pakai pakaian renang ya. Ya, nggak ada sakunya. Kalau di Purwokerto Beda. Bahkan celana jin panjang pun masuk. Masuk. Nah ini pengawasnya berfungsi apa sih? Ini sebenarnya pengawasnya nih. Udah, kita ngelarang, tapi posisinya kita ngelarangnya tuh posisinya basah dulu, baru suruh naik ganti. Nanti. Ini aku mau nanya dong. Gimana Mas? Di Banyumas ini mas-mas ini udah maksudnya Ini bukan mas-mas ya? ya mas bagus. Nah, ini udah maksudnya di kampus sendiri ya, udah berapa curug yang udah pernah didatengin? Wah, kalau itu pertanyaan sulit. Ataupun ada berapa curug gitu yang sekiranya ada di Banyumas. Nanti siapa tahu teman-teman yang nonton bisa Nah, menjadi main kesini dan terekomendasikan dari Ini jangan lupa semua. teman-teman Anda harus subscribe nih ya. Harus subscribe. Siap. Biar tahu informasinya ya. Oh, siap. Berapa ya? Kalau saya sih kemungkinan ya sekitar 20-an lah. Sebarannya telaga di sepanjang kaki Iya, gunung karena Selamet itu banyak banget. Masing sebenarnya sih alirannya cuma itu aja. Cuma nama-namanya kan Tapi ada beda. tiga sungai kayaknya. Tapi dua sungai yang Yang memang di Banyumas yang utama gitu ya. Nah, cuma kan itu nyabang-nyabang dan aliran-aliran di bawahnya beda lagi namanya, lagi. bawahnya beda lagi namanya gitu. Sebenarnya sih sama satu aliran, cuma namanya beda gitu ya. Nah, Tapi kalau saya ini 20-an. Tetapi kalau untuk rekomendasi dari teman-teman itu kira-kira curug yang bagus ataupun yang tidak bagus itu apa aja? masing-masing punya sesuatu. Sesuatu. Masing-masing punya kelebihan lah ya. Oh, Seperti tadi Kenila ke Mas Kamar Juni Payu, itu ya. kan familiar. Jadi kita merasa di situ nyaman. ya. Ya karena beningnya, karena apa? Banyak Tempatnya ikan. juga nggak serem gitu ya. Lebih ke ini seperti apa tempat wisata yang nyaman. Ya. Itu juga pengaruh secara psikis ya. Tapi kemudian masuk ke Damar Payu. Ada bedanya kan? Ada bedanya. Masing-masing walaupun sama-sama Sama-sama main air. air tergenang yang berjalan gitu. Kalau di tempatnya Mas Ana kan air tenggelam berturang. Iya. Tergenangnya diem. Nunggu surut ya. Itu banjir. Itu banjir. Aduh. Asem tenang. Kalau di sini airnya jalan. Cuman memang semuanya sekarang masih nggak dikulik sampai ke ini peruntukannya buat main air tidak. Yang jadi sebetulnya yang buat kita tuh kepengennya ada campur tangan dari pihak lain yang memang membuat TKP itu layak untuk bermain di sekolah. Ya, gitu ya. Apa pergi? Oh, enggak. Maju. Lagi terus tadi gimana tuh? Oh iya nih. Ada berapa curug Ya, kan? Itu sekitar 20-an lah dan itu ya kalau saya sih pribadi paling jernih itu ya Telaga Sunyi ya paling jernihnya. Cuma kalau untuk tempat-tempat yang lain ya juga punya kelebihan masing-masing lah. Itu kalau saya sekitar 20-an lah mungkin.
Nah, kalau Mas Mas ini yang satunya Mas Kalau Larso saya- gimana? Ada lagi. Yang sebut ganti nama mulu rasanya. oke Berapa? lanjut Kira-kira berapa nih? Saya mungkin sekitar 15-an sih ya untuk di daerah Banyumas. Terus juga yang paling bagus ya terutama di Telaga Sunyi Nah, sama. Karena orang Banyumas ya melihatnya itu sebagai yang pertama lah ya, ibarat Ya. curug yang pertama untuk main-main selam di Telaga Sunyi karena jernih banget. ini juga Nah, kalau Mas ini Gombong gimana? Beda lagi. Kalau untuk saya sih untuk kalau tempat main air ya yang di Banyumas mungkin ya sama lah sekitaran 10 sampai 15 lah, karena kan kalau saya sendiri pun nggak terlalu mengeksplor karena seringnya ya balik lagi ke tempat itu Iya. lagi masalahnya. Karena ya main ke Nah, visibility juga ya. Iya, kita kalau menurut saya ada beberapa yang dicari, misalkan kalau mau cari jernih ya kita cari curug yang jernih kayak misalkan ada Telaga Sunyi atau Curug Joni. Kalau misalkan ada kan yang suka untuk trekking, misalkan lagi pengennya jalan terus nelusurin hutan atau apa, itu juga ada pilihannya, tinggal ke curug. Misalkan ada kayak Curug Tabela atau Curug Tiga, Curug Telu ya. Iya, Curug Telu. tergantung teman-teman semua Tergantung lah ya. Misal teman-teman lah mau senang kemana. trekking ya carinya yang Carinya jauh. yang jauh. Terus kalau untuk kedalaman kan kadang ada yang mikir ini kita mau bawa keluarga kan nggak mungkin bawa ke curug yang dalam, bisa kita cari. Oh curug punya yang keluarga dekat. ya? Punya kebetulan. oh Nggak tahu. kebetulan itu Kebetulan nggak tahu masih dianggap enggak. masih. Nah terus untuk masalah namanya curug kan balik lagi lah ke selera masing-masing. Tinggal kamu mau cari yang bening ya kita bawa ke yang bening, mau cari yang jalannya jauh ya ayo. Cuma kalau untuk jalan yang jauh jangan ngajak saya, nggak bakal mau saya masalahnya. Sama ya Anda satu ini. Setipe berarti. berarti ada beda karakter, berarti ada yang mau yang dalam Iya. silahkan ada, mau yang Ada. jernih juga Jernih ada, juga ada. dan mau yang kemisinya lebih agak mencekam juga ada, Ada, gitu ya. mau cari adrenalin juga ada, atau mau sekedar ngopi sambil makan mendoan di samping Iya, curug juga intinya ada. cari warung doang ya juga ada. Ada semua Ya, pokoknya pokoknya kalau di Banyumas. semua ini guys ini hanya ada di Banyumas. Cuma kita belum nemunya di sini paling curug yang bener-bener dalam dan bener-bener jernih. Ya mungkin sekitar kedalaman di atas 10 meter lah, itu kayaknya kita belum nemu sih, nggak tahu ada atau enggak, mungkin ada. Mungkin ada Kita tuh. karena kita juga belum nemu gitu Mungkin ya. ada karena belum tereksplor aja Ya, ya. belum explore. Masih nyala nggak sana? Masih. Cek dulu. Masih nyala. Nyala kok itu. Nah, ini ada insiden guys, termasuk Ada insiden tadi, ada kucing lewat guys. ada kucing lewat. Nah, kakinya lembek. Nah, udah. Nah, kalau Pak Agus sendiri ini berapa nih sebagai suhu di sini nih? Yang lahirnya duluan. Ya, yang Yang lahirnya duluan. yang racuni kita Yang lahirnya semua. duluan. Kan berarti eksplornya udah lebih banyak kan. Enggak, enggak. Saya lebih kepada tempat yang tidak membuat capek sampai ke tengah. Dan itu nggak banyak juga karena ya, karena biasanya kalau berangkat kita masih tetap penuh ya, terus kemudian main air dengan tempo yang lama, pulangnya kalau masih harus jalan kaki jauh itu masalah. Berangkatnya semangat ya, Pak. Nah itu Berangkatnya yang membuat saya tidak banyak masuk ke sekian banyaknya telaga yang ada di Gunung. Jadi sekali waktu saya ke sana nemenin teman-teman yang di tempat yang enak, yang mudah dijangkau, saya akan tapi kalau mas-mas ini lebih banyak. Yang masih muda ini malah Ini, lebih ya, Iya. dia lebih senang ke menempuh jarak yang lebih jauh sekalian gitu. Karena kalau itu punten bes langsung aku pulang. Kita malah pengen trekking ke Bogor. boleh. Itu biar Karena lebih kita pengen main yang air yang lama di dalam. Jadi enggak kalau secara fisik saya umpamanya harus berlatih apnea butuh waktu. Saya nyerah duluan. Jangan saya umur saya nggak bisa untuk mendisiplinkan diri saya untuk belajar itu sampai kepada sekian menit lama di dalam air cukup untuk berrekreasi. Nah itu saya nggak bisa. Jadi saya butuh bantuan alat lain yang bisa mensupport saya untuk lebih lama. Salah satunya pakai kayak ginian nih, tapi kita pakai yang lebih kecil, desainnya lebih kecil karena peruntukannya harus jalan kaki dulu. Iya, karena capek sekian juga pasti jam. kayak gini. Kalau pakai ini yang biasa kita pakai di laut, begitu kita gendong jalan 2 km, Jangan kan 2 kilo ya. 500 meter juga nggak tahu.
Mungkin kalau kita punya pakai asisten kecil. bisa. Itu yang jadi salah satu alasan saya kenapa kok yang di sana kok coba diekspor sih ikut masuk dalam sana. Ya saya bawa yang beginian, tapi pulangnya ya. Kecuali dititipin di sana ya. Iya, titipin di sana ya good, saya good. Berarti karena kita bawa ginian, karena udah terlanjur selem juga, ditambah lagi kita gendong ginian, tabung untuk pulang yang terlalu jauh lagi ya pasti udah terkuras tenaganya ya bagus ya. Butuh effort yang Iya, tinggi Jadi lah. masalah jadi nggak Ya. sehat kan Betul, kita. betul. Padahal kita pengennya sehat. Kayaknya olahraga juga. Naikkan imunitas. Oke ya. Masuk. Jadi seperti itu guys Itu perbincangan kesempatan kita. saya. Ya. Nah, Untuk ini yang udah. muda-muda sih Nah. harus. Nih, saya ada satu Iya nih, pertanyaan lagi gimana? nih, masih tentang curug. Kan tadi dia bilang mencekam kan. Nah, pernah nggak ada pengalaman curug yang horor gitu? Ada feeling ini nggak enak nih curugnya nih. Rasa-rasanya waduh serem. Jelas itu nih. loh, iya. Nah, itu ada nggak tuh? Banyak sebenarnya. Banyak. Nah, Episode curug itu mah. Banyak karena di setiap masing-masing curug juga punya wingit masing-masing. Wingit. Wingit itu apa Oh, ya? iya. Apa tuh? Cerita mistis lah ya, cerita. Ini tuh apa menyangkut hal dunia Iya, lain. goib lah ini. Nah, gimana nih kalau menurut Lanjutannya tadi gimana? siapa? Ada wingnya terus udah gitu. Oh, gitu. Apa tadi saya jawab? Nah, iya tadi. Oh iya ada Lanjutannya wingit. gimana? Karena setiap curugnya ada wingitnya lah. Kalau saya sih lebih yang horor banget itu ya mana ya? Paling waduk penjalin. Waduk penjalin. Jadi ada waduk guys masih di Ayah daerah dia ayah. masih di daerah Bokap Banyumas ya. berangkat kecil. Kalau penjalin tuh masih di Banyumas gak? Masih. Masih ya. Bumi Ayu. Oh masuk ya, masuk Kabupaten Brebes. Karena memang Waduk Penjalin itu kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter lah. Karena itu juga banyak cerita-cerita mistis itu menurut saya yang paling termasuk wingit juga itu di situ. Bukan curug itu sebenarnya waduk. Kalau curug ya mungkin ini Kedung Nila. Ya sama sih kayak Pak Agus. Kedung Nila itu masih ada apa? Aura-aura nih. Nah itu sih kalau saya itu. Nah kalau teman-teman semua gimana? Kalau dari saya sih Damar Payung ya. Karena pertama kali aku ke situ sendirian juga di situ. Tadi temenin. Datangnya rame, datangnya turunnya sendirian gitu ya. Karena udah selesai. Selesai lagi makan doang dia datang turun sendiri. Ditonton. Lumayan tontonan nih sambil makan. Kita cuma nyuruh sana. Dia yang Saya kesana. datangnya telat. Di situ sih paling. Damar Terus juga Payung. paling Tapi ada kejadian apa di dalam atau mungkin ketemu apa kayak enggak? Ikan. kalau di curug sih belum pernah sih ya. Tapi kalau di kolam pernah. Kalau ketemu apa tuh di kolam? Gimana? Di kolam. Cerita kembar ya? Kita kembar. Oh iya, Saya betul. sering Celana dalungan. pernah. Itu pernah. Apa Kalau di kolam kita apa? kembali tuh sempat beberapa kali itu kesenggol itu loh. Tapi nggak ada wujudnya itu. Nah itu serem itu. Suasana jadi mencekam gitu lah gitu. nah kalau dari Kembar Mas ya? Nuh, Lihat ke belakang, ngeri. dari Mas Nuh, Dari Mas tuh Kalau saya gimana? sendiri Iya kan Anda memang sendiri. iya sih. Kalau untuk dulu sih ya mikir sebelum saya malah kenal selam, dulu mikir Telaga Sunyi itu bukan buat tempat main, bukan tempat main air loh. Karena dulu ngertinya itu malah nggak boleh dimasukin, nggak boleh turun main air di situ. Kalau dulu saya ngertinya seperti itu. Ya namanya karena dulu sunyi, Wah. ya. Iya. Dulu mitosnya itu salah satunya ada pasar setan. Itu mitosnya seperti itu Terus Telaga kayak misalkan datang bertiga tuh biasanya satu ada yang ngikutin. Dulu mitosnya saya ngertinya seperti itu. Sunyi. Oh, Pak direkam. Ah. Bukan itu katanya di situ penunggunya namanya Nyi Sunyi. Enggak, kurang tepat. Apa itu? Enggak mau lingkungan enggak mau jadi telaga rame. oh makanya sunyi. Iya. Ya masuk. Jokes orang tua lah. Dia enggak ketawa, Iya. dia enggak ketawa lambat berarti. Masuk. Lah untuk itu dulu mikirnya loh ternyata setelah ketemu ada Pak Agus, ada Mas Indra, ada Mas Arif, ada yang lain-lain, ternyata Telaga Sunyi itu bisa kita bisa main air di situ, bisa nyemplung, bisa selam. Nah mulai dari situ penasaran kayak apa sih dalamnya Telaga Sunyi, dan pertama kali nyobain Telaga Sunyi tuh ternyata itu kayak kita tuh masuk kayak ke
benar-benar dunia baru lah, karena penampang di ke habitat baru itu ya. iya kayak malah aku berasa balik ke habitat yang asli. Karena dia sekarang udah punya insang guys. Dia udah punya insang. Dia berasa sebagai ikan junjung. Iya. Wah ini jangan-jangan rumah saya ini nih. Ini udah insang ini sebentar lagi ada. Udah dimodif. Sirinya tuh udah kebuka. Itu paling itu aja sih kalau untuk karena kayak kemarin saya baru berarti 2 kali ngerasain airnya ada marpayung. Untuk pertama masuk ya biasa aja sih, nggak ada yang aneh atau apa. Memang kerasa di badan tuh suhunya aja yang beda. Jadi ketika turun itu dingin, ketika udah sampai bawah tuh tiba-tiba hangat. Oh, hangat. Hangat. Anda kencing berarti. Bisa jadi. Paling itu aja sih kalau untuk horor ya. Mas, horornya ya horor. Nah, ini. Nah, kalau menurut Bapak Bambang gimana? Mungkin dari masing-masing itu sesuatu yang terjadi begitu ya. Tapi kalau saya sih ya merasakan hal yang sama nggak jauh berbeda, cuma sebetulnya lebih kepada masing-masing. Kalau merasa tidak nyaman sebelum nyemplung sampai nyemplung pun juga itu akan menjadi masalah. Seperti Mas Anang dengan Mas Yongki tadi, mungkin merasa tidak nyaman di yang kedua Kedua, gitu ya, gambar kedua. payung. Tapi Mas Yongki enggak juga loh, aku lebih suka karena Tertantang lah ya, Iya, adrenalinnya terpicu gitu. kalau sudah pada apa terapannya gitu, maksudnya kita begitu sudah sebelum turun memang banyak kepikir, tapi begitu masuk, begitu kita lock apa ya lebih kepada ada ketakutan yang mungkin ketemu sesuatu yang nggak bisa aku handle ya, misalnya ada binatang, iya, ada ular, Iya. bukan hal-hal yang mistis gitu, lebih ke situ. Kalau saya rasa ada tidak nyaman, tidak enaknya itu bukan karena apa ya ketemu bagian yang gelap atau apa, tapi memang ada ketakutan yang secara logika kita nggak bisa. Ya, itu. Kalau untuk aku sih di mana lokasi paling ininya bagi Bapak nih di mana? Paling tidak nyaman. Ya, Paling Nanti tidak pada nyaman. ngomong ke sana. Semua nyaman lah, semua enak lah. Karena ini emang suhunya yang punya kawasan. Enggak. Pengalaman sampai bertemu enggak sampai sekarang juga enggak ada. Ada rasa tidak nyaman, iya. Iya pasti ada. Tapi enggak sampai nongol tuh gitu, Ah. sampai enggak sampai ke situ. Jadi ada rasa yang tidak nyaman aja di salah satu dari sekian banyak keluarga yang ada di sekitar kita. Tadi yang dirasa Mas Yongki ada rasa takut ke itu enggak? Penampakan Ya, apa? apakah takutnya hewan, apa takutnya mistis kah atau apa? gelap aja sih. Oh gelap. Kalau kelihatan mah saya samper. Kalau perlu ribut ya. Jangan. Kalau Mas Yongki gimana? Tadi ada aura-auran apa gitu? Untuk apa? Mistisnya apa? Ada hewan atau apa gitu takutnya? Tadi kan udah bilang. Oh udah ya? Nanya Mas Manang Mas Yongki. Kan yang nanya tadi. Tapi kan dia nggak ini. Oh, Mas Yongki. Oh ini Mas Nana. Oke, Ini satu dadakan nih. setting dadakan guys. tanpa direncanakan dan tanpa teks guys. Tanpa teks, kita tanpa skenario. Tanpa sponsor. Oke guys ya. Jadi cukup sekian obrolan kita malam hari ini. Cukup sekian ya obrolan pada malam hari ini yang hangat-hangat dingin seperti ini. Ya jangan lupa like, comment, and share. Kalau suka channelnya jangan lupa subscribe. Kita pamit undur diri. Bye bye.